kembalikan lilinnya, Bapak Ibu. Ya. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu. Mari kita salam dulu kiri kanan, katakan selamat malam Natal. Berkat Tuhan untukmu, katakan ya. Biarin aja, nyalain aja, gak apa-apa. Oke. Puji Tuhan. Hari ini saya bersuka cita sekali bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan lagu-lagu yang tadi dinaikkan, yang kita nyanyikan bersama-sama, yang dipilih, itu semuanya menggambarkan peristiwa malam Natal. Dan kitab yang merekam dengan baik peristiwa malam Natal terdapat di Lukas 2 ayatnya yang 1 sampai ke 20. Lukas 2 ayatnya yang 1 sampai ke 20. Ya, di antara 4 buku kitab Injil, hanya kitab Lukas yang merekam dengan baik peristiwa malam Natal. Dan pada malam ini firman itu juga yang kembali datang. Sekitar 2000 tahun yang lalu hal ini terjadi, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri kembali Bapak Ibu dengan fokus yang penuh. Ya. Dengan perikop kelahiran Yesus. Kita membaca sama-sama Bapak Ibu. Jangan saling mendahului, fokus yang penuh. Inilah Injil Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat.
Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Inilah Injil Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Tadi di awal saya sempat katakan kalau Bapak Ibu memperhatikan pemilihan lagu. Sesungguhnya pemilihan lagu hari ini adalah benar-benar menggambarkan peristiwa. Makanya tadi kita banyak bernyanyi tentang gembala, kita banyak bernyanyi tentang pujian malaikat, bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, ya. Dan hanya Injil kitab Lukas yang menunjukkan kepada kita malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membuka Matius 2, itu membahas setahun setelahnya, membahas orang Majus yang mencari Kristus, ya. Sementara kalau di Markus, mohon maaf ya, langsung lompat ke dalam kehidupan Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Dan sementara Yohanes 1, di Yohanes lebih terfokus kepada bahwa Kristus sudah ada sejak semulanya, teologis, menunjukkan keilahian Kristus. Sehingga Lukas sangat menggambarkan sejarah jelas malam Natal. Sehingga hari ini kita akan fokus kepada apa yang terjadi saat malam Natal. Dan kita sudah melihat bahwa ada dua peristiwa yang terjadi. Salah satu event tahunan, saya katakan Bapak Ibu, di Indonesia Raya kita yang tercinta ini, ya, Bapak itu mulai fokus kepada saya ya. Salah satu event tahunan di Indonesia saat ini adalah saat-saat masa Natal, biasanya paling sering persekusi di tengah gereja, amin, betul ya. Gereja sulit untuk beribadah, gereja ditutup. Beberapa saat yang lalu saya juga share sesuatu yang terjadi di daerah Jawa Barat. Dan bahkan tanggal 25 Desember selalu diserang. Ya, tanggal 25 Desember yaitu hari kelahiran Tuhan kita selalu diserang oleh dunia. Dan beberapa waktu yang lalu saya yakin Bapak Ibu tahu bahwa tanggal 25 Desember dijadikan sebagai hari mualaf sedunia. Mungkin Bapak Ibu kesal, betul ya? Mungkin Bapak Ibu marah. Mungkin Bapak Ibu katakan pemerintah ini ada di mana? Mungkin Bapak Ibu katakan memang itu mereka harusnya dibinasakan saja. Mungkin kita benar-benar marah. Tetapi sesungguhnya sepanjang zaman tanggal 25 Desember selalu diserang Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan hal yang mengherankan. Bukan hal yang seharusnya memancing kita mudah untuk marah saat saudara-saudara kita yang tidak mengenal Kristus menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Kita tidak perlu tersinggung karena sejak gereja mula-mula mereka menghadapi peristiwa yang sama. Saat tanggal 25 Desember dijadikan sebagai hari dewa matahari, ya kan? Untuk dewa-dewa pagan. Atau beberapa tahun lalu maksud saya, di Amerika 25 Desember bahkan dijadikan oleh mereka sebagai hari satanik. Ya. Dan bahkan, bukankah sampai sekarang Natal juga telah diperlakukan hanya sebagai hari budaya? Dan tanpa sadar mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Kita memperlakukan Natal hanya sebagai komersialisme atau hanya perayaan sekuler untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Ya. Jadi saya mau katakan bagi gereja Tuhan saat ini Kristus akan menghibur kita melalui firman-Nya. Kenapa hal ini terus terjadi di saat-saat hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Kenapa gereja boleh bergundah tetapi kita tahu penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Hari ini Kristus akan membukakan kepada kita kenapa peristiwa kelahiran Kristus selalu diserang oleh dunia. Karena sesungguhnya tema yang saya angkat hari ini adalah Allah yang tersembunyi dalam kisah Natal. Karena dia memang Allah yang menyembunyikan dirinya. Sehingga dunia bahkan tidak tahu. Dunia selalu diserang. Bahkan di Indonesia saat ini, tanggal 25 Desember, entah pun perayaan apa, apakah mereka akan lebih gede dari gerakan 212, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah penyertaan Tuhan adalah bagi kita sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi saya sudah katakan bahwa kitab Lukas sangat merekam dengan baik peristiwa malam Natal. Ya. Kristus pernah berkata begini Bapak Ibu. Kita baca 1, 2, 3, pada waktu itu berkatalah Yesus,
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Doa ini seakan-akan sering sekali tampak keras bagi kita, tapi kenyataannya tadi saya sudah katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembunyikan dirinya. Dia adalah Tuhan yang menyembunyikan dirinya bagi orang-orang yang tidak percaya. Bahkan Nabi Yesaya juga pernah mengatakan, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri Allah Israel, juru selamat. Dan kitab Lukas, saya katakan merekam dengan baik peristiwa malam Natal, juga menampakkan pola Allah yang menyembunyikan dirinya. Ya, yang pertama yang perlu kita dapat dari pembacaan kitab Lukas, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Masih fokus? Ya, supaya Bapak Ibu tidak perlu marah lagi kepada dunia, tetapi justru semakin mendoakan dunia supaya mereka bertobat. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu di Dok 4, jemaat Dok 4 marah-marah di sosial media kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ya, yang pertama adalah bahwa Tuhan bersembunyi, ketersembunyian kedaulatan Allah dalam pemerintah kaisar yang kafir. Ya, dalam catatan Lukas, atau saya masuk dulu ke sini supaya Bapak Ibu makin mengerti. Karena saya Gen Z, gembala Bapak Ibu ini Gen Z. Mungkin teman-teman Gen Z tahu meme ini. Yang anak muda udah ketawa. Teman-teman tahu meme ini? Kalau orang tua yang nggak tahu, sini saya kasih tahu ya. Ini adalah gambar orang-orang yang bersujud kepada sesuatu kekuatan yang besar, yang bertahta, yang ngatur yang kecil-kecil. Ini meme saja ya. Makanya kadang orang bikin misalnya makanan kesukaannya apa waktu Natal. Mungkin yang paling atas itu daging babi. Yang bawah itu mungkin kue-kue Natal dan yang lain-lainnya. Atau ayam opor dan segala macam. Atau ada tendensi kita lebih suka HP yang mana. HP yang lain bagus, tapi yang paling dewa sekarang HP apa? Apakah Google Pixel atau segala macam ya. Kalau saya contohkan kepada peristiwa di Lukas 2, kurang lebih begini. Yang paling besar adalah Kaisar Agustus, yang posisi dia lebih rendah itu gubernur provinsi. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu contohnya kayak Pilatus, nah rankingnya tuh sebelah sini. Nah Raja Herodes itu lebih rendah lagi di antara mereka. Herodes adalah raja yang tidak punya yang tidak punya kedaulatan ya. Baru habis itu imam besar, ahli Taurat, pemungut cukai, baru rakyat biasa. Oke? Teman-teman yang muda tuh langsung ketawa. Tapi ini supaya teman-teman mengerti. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu kekuatan yang lebih besar. Bahwa ada kedaulatan Allah di situ, dia kecil aja yang kita lihat itu. Ya. Bahwa ada sesuatu, ini saya perumpamakan sebagai meme, ya, sebagai meme. Ada kedaulatan Allah yang mengatur yang kecil ini. Yang terlihat saja bahwa yang paling mulia di situ Kaisar Agustus, tetapi sesungguhnya raja yang berdaulat adalah Allah sendiri, ya. Jadi saya mau katakan bahwa Allah adalah raja yang sesungguhnya, bukan Kaisar Agustus. Allah lah yang membuat perintah agar Yusuf dan Maria ke Bethlehem tepat waktu. Kenapa waktu itu Kaisar menyuruh untuk didata? Karena keperluan perpajakan. Ya, apalagi ingat mereka sedang dijajah oleh bangsa Roma. Tetapi sesungguhnya Allah sendiri yang bekerja dan bukan Kaisar yang sebenarnya melakukan itu. Jadi kisah kelahiran Yesus dipenuhi pergerakan, jemaat terkasih. Mereka jalan, ada perintah dari Kaisar, ada catatan sensus, catatan perpajakan, penginapan yang penuh sesak. Tetapi di balik itu semua ada berdiri Allah yang tidak kelihatan, yang bekerja dan untuk mewujudkan menggenapi nubuatan. Karena sesungguhnya beberapa ratus tahun yang lalu, bahwa Alkitab sendiri di dalam kitab Mika menjelaskan bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Pada saat itu mereka tinggalnya di Nazaret. Tetapi Tuhan bekerja melalui raja yang kafir ini supaya
Yesus benar-benar lahir di Bethlehem. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlepas kendali. Termasuk apa yang terjadi di tengah negara kita saat ini. Walaupun kita lihat mana ini pemerintah kafir di mana ini. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan ada bekerja di balik di dalamnya. Walaupun dia bekerja melalui raja yang kafir sekalipun. Walaupun kita tahu mungkin Kaisar Agustus sampai matinya, dia tidak tahu efek apa yang sudah dia kerjakan. Perintahnya itu untuk mendata semua orang, mungkin dia nggak tahu bahwa ada peristiwa yang besar yang terjadi karena perintah yang dia keluarkan. Ya, walaupun mungkin dia merasa dia pion, ya kan? Orang-orang rakyat itu hanya pion bagi dia, sesungguhnya dia pun pion dalam tanda kutip bagi Allah untuk merancangkan rancangan keselamatan. Jadi bukan kaisar yang menjadi raja, tetapi Allah sendiri. Allah menggunakan perintah kaisar yang kafir untuk menggenapi nubuatan. Yang tadinya mereka mungkin bisa jadi kalau perintah itu tidak ada, bisa jadi mereka tetap ada di Nazaret, Yusuf dan Maria. Tetapi karena ada perintah itu, mereka bergerak. Dan saat mereka bergerak sampai di Bethlehem, penginapan penuh. Ya, bukan karena mereka menolak, ya emang penuh. Semua orang harus balik ke kotanya masing-masing untuk didata oleh pemerintah yang jahat. Ya, mungkin orang-orang yang mungkin tidak memahami, mungkin hanya melihat ini sebagai keputusan politik saja untuk kepentingan penjajahan. Tetapi sesungguhnya ada Allah yang bergerak di balik di dalamnya. Demikian juga ini pengharapan bagi kita, walaupun kita nggak ngerti apa yang terjadi di tengah bangsa ini sekarang, tetapi pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah lepas kendali, karena peristiwa yang paling besar pun ada di dalam kendali Tuhan. Jadi inilah cara Tuhan bekerja. Walaupun gak kelihatan tapi maksudnya ada. Dan hanya orang beriman, saya katakan. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat maksud rancangan Allah. Ya. Jadi tenang Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lepas kendali. Ya. Tetapi kita terus doakan bangsa ini. Karena Tuhan sendiri bisa bekerja melalui raja yang jahat, kaisar yang jahat sekalipun. Dan akhirnya saya maksudkan adalah Allah tersembunyi di balik perintah kaisar yang kafir. Tuhan tidak pernah lepas kendali. Justru dengan keputusan kaisar yang kafir ada nubuatan yang digenapi. Ya, ada nubuatan yang digenapi. Dan kemudian Allah juga menyembunyikan diri dari mana? Dalam peristiwa inkarnasi. Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, demikian juga polanya dengan Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging dalam rahim seorang perawan dan menjadi manusia, itu adalah perbuatan Allah yang luar biasa. Suatu mujizat dalam sepanjang segala zaman, tidak ada mujizat yang lebih besar daripada kelahiran Allah. Allah menjadi manusia, ya, untuk merendahkan dirinya. Allah menyembunyikan dirinya dengan cara ini. Kebaikan Allah, kerendahan Allah. Dan orang-orang di luar sana, mereka nggak ngerti. Saya sudah jelaskan minggu lalu, ya, Bapak Ibu perhatikan kembali lagi. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ada kebesaran yang unik, Allah manusia, Allah yang sejati, manusia yang sejati. Sungguh Allah, sungguh manusia. Ya. Dan ini yang minggu lalu juga udah kita bahas, bahwa sebutan Theotokos Bunda Allah itu fokusnya kepada Kristus. Ada Allah pribadi yang kedua, yang mengosongkan dirinya, membatasi dirinya dan berdiam dalam seorang rahim perempuan yang perawan selama 9 bulan. Allah yang supranatural menjadi Allah yang natural. Ya. Saya hanya ingatkan lagi, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa menjadi janin yang tidak berdaya. Allah yang maha hadir menjadi terbatas dan berdiam dalam rahim Maria. Dibawa kemanapun dia pergi. Ini adalah Allah yang menyembunyikan dirinya. Dan ini tidak dimengerti oleh orang-orang di luar sana. Makanya gak mengherankan kalau dunia terus menyerang tanggal 25 Desember. Mereka gak ngerti. Ya,
Mereka sama sekali tidak mengerti. Dan jadi kalau kita katakan, ketika kita mengatakan bahwa Kristus merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, kita tidak bermaksud bahwa dia menjadi kurang kuasanya. Ya, Bapak Ibu perhatikan, kita baca 1, 2, 3, ketika kita mengatakan bahwa Kristus merendahkan diri untuk menjadi manusia, kita tidak bermaksud bahwa dia menjadi kurang berkuasa. Sebaliknya, dia menyembunyikan kuasanya di balik kerendahan hatinya. Justru pengambilan wujud Allah menjadi manusia dalam rahim perawan itu justru bukan tindakan kelemahan. Itu adalah tindakan kuasa yang tertinggi. Ada Allah yang mau membatasi dirinya. Selama 9 bulan di dalam perut seorang perempuan. Dan setelah dilahirkan dia mau menjadi seorang bayi digendong kemana-mana. Kita akan membahas nanti di minggu-minggu berikutnya saat mereka harus lari ke Mesir kan karena Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak. Allah seperti itu mau membatasi dirinya, dia digendong oleh orang tuanya sendiri. Dia bertumbuh menjadi besar. Jadi ini bukan peristiwa yang justru merendahkan Allah, tetapi sebaliknya Allah menyembunyikan kuasanya dalam hal-hal yang seakan-akan lemah. Ya. Ini adalah kuasa Allah, ini adalah kebaikan Allah. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, pewahyuan Allah, kuasa dan belas kasih Allah ini hanya dapat diketahui melalui iman. Pewahyuan Allah yang menunjukkan dirinya Bapak Ibu, ya, melalui firman dengan cara tidak menghancurkan kita adalah tindakan keintiman. Maksudnya di sini apa? Hanya orang-orang yang tertentu yang matanya bisa terbuka dan telinganya bisa mendengar. Bisa melihat kemuliaan Allah di hal yang sangat biasa ini. Ya. Dan kembali lagi dunia nggak ngerti. Jadi Bapak Ibu tidak usah tersinggung kalau 25 Desember mau dibikin menjadi apapun. Kita tahu bahwa Allah kita sungguh-sungguh lahir. Bahwa Allah kita sungguh-sungguh membatasi dirinya, merendahkan dirinya. Justru kita bukan merendahkan Tuhan, tetapi Tuhan yang merendahkan dirinya sendiri memberikan kehidupan bagi kita. Ya. Dan ini hanya bisa kita ketahui melalui iman. Melalui itulah keselamatan diberikan, hanya melalui mata iman. Dan contohnya yang paling besar terjadi adalah kepada gembala-gembala. Supaya Bapak Ibu semakin mengerti firman Tuhan ini. Ketersembunyian Allah di dalam kabar malaikat. Ya. Para gembala Bapak Ibu menerima kabar yang luar biasa disampaikan oleh malaikat. Tapi perhatikan seisi Bethlehem gak menyadari kan. Mereka tetap terlelap saja kan. Mereka gak menyadari bahwa ada perkara terbesar yang sedang terlaksanakan. Pengumuman malaikat kepada para gembala itu polanya sama. Ada kuasa Allah yang dinyatakan luar biasa, agung, tapi yang tahu hanya para gembala. Tidak semua orang bahkan bisa mengetahui. Kotanya tetap tenang-tenang saja. Ya, kita baca kembali lagi. Berita untuk seluruh bangsa. 1, 2, 3 lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pertanyaannya, apakah minimal satu Bethlehem itu langsung tahu ini? Apakah satu Bethlehem langsung tahu? Padahal kalimat yang dikatakan kesukaan besar seluruh bangsa. Saat malaikat itu ngasih tahu, pertamanya hanya satu malaikat yang menampakkan diri, ya. Kesukaan besar minimal kenapa enggak ada kembang api kek, trompet sangkakala kek, biar satu kota itu tahu. Tapi tidak kan? Padahal ini pesannya untuk seluruh bangsa, tetapi yang tahu pada malam itu hanya para gembala. Ya. Tidak ada pemaksaan, bahkan di situ malaikat nggak katakan pokoknya kau harus, pokoknya kau percaya, atau nggak ada ini ya jualan, nggak ada jualan produk gitu yang maksa. Mereka hanya kasih tahu, diberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tidak ada urgensi di situ, tidak ada manipulasi emosional, tidak ada di situ langit terbelah dan segala macam. Malaikat hanya mengatakan kesukaan besar untuk seluruh
bangsa. Apa kesukaannya? Bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berita sebesar ini hanya diberitakan kepada gembala. Satu Bethlehem gak tahu. Ya. Jadi tidak mengherankan, padahal Allah itu datang untuk semua, perhatikan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tetapi yang bisa melihat hanya gembala pada saat itu. Karena firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Dan dikatakan engkau akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Kesukaan besar seperti ini diberitakan hanya kepada gembala. Sehingga ada juga ketersembunyian Allah di dalam palungan. Poin berikutnya, saya mau tanya, kenapa mesti palungan Bapak Ibu? Kenapa enggak di mana kayak gitu ya? Karena apa? Para gembala membutuhkan tanda untuk memastikan bayi yang mana. Bayi yang tepat tuh yang mana? Karena pada hari itu tidak mungkin hanya Kristus yang lahir, betul ya? Dikatakan gembala itu membutuhkan tanda untuk memastikan mereka menemukan bayi yang tepat. Karena apa? Bayi itu ya biasa aja, bagaimana bayi pada umumnya. Kristus itu walaupun dia Allah, bukan berarti bayinya tuh kayak glowing, bersinar, atau ada halo di kepalanya. Enggak, dia hanya bayi yang biasa. Dan gembala membutuhkan tanda untuk memastikan anaknya yang mana nih. Karena di Bethlehem saat itu hanya satu bayi yang ditaruh di palungan yang kotor. Paham ya? Mereka membutuhkan tanda. Ya. Karena Yesaya 53 ayat 2 berkata bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Bayinya biasa aja. Para gembala tidak akan pernah tahu yang mana nih bayinya yang dimaksud malaikat Tuhan. Kalau bayinya itu enggak ada di palungan. Gembala memerlukan tanda. Jadi palungan ini bukan ejekan, bukan untuk merendahkan Kristus. Ya. Palungan ini sebagai saksi, sebagai tanda bahwa firman Allah ialah iya dan amin. Tidak ada bayi lain. Saya yakin di sini nggak ada yang mau melahirkan di kandang ya Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu lahirnya sama bidan di panti mana? Panti Nirmala tahun 97 ya. Kalau sekarang orang lahirnya Profita ya kan. Ya. Ada yang di sini yang lain lagi beberapa hari lalu bahkan ada yang lahiran di parkiran ya. Di mana tuh di Rumah Sakit Bayangkara ya, sempat udah bayinya keluar waktu lagi di parkiran. Ya. Tetapi saat itu saya yakin tidak ada yang mau menaruh bayinya itu di dalam tempat makan hewan. Palungan itu dibutuhkan untuk gembala mengkonfirmasi, oh ini bayi yang dimaksudkan. Karena bayinya pun adalah bayi yang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang spesial. Jadi saat mereka menemukan bayi itu ditaruh di palungan, oh ini sudah betul yang dibilang oleh malaikat-malaikat itu. Yang kedua, kenapa mesti palungan? Ya, next, kok nggak bisa? Teman-teman multimedia, please, next. Ya, yang kedua, palungan adalah saksi kemiskinan Kristus dan penolakan akan Dia. Palungan juga menjadi penunjuk, menjadi penegas bahwa dunia menolak Kristus. Bahwa semua penginapan penuh. Ya. Palungan ini menjadi saksi kemiskinan Kristus bahwa dia benar-benar merendahkan dirinya sampai rendah-rendah sekali. Dan kita tahu cara matinya juga cara mati yang serendah-rendahnya. Lahirnya pokoknya serendah-rendahnya, matinya juga serendah-rendahnya. Lahirnya semiskin-miskinnya, matinya juga semiskin-miskinnya. Baju juga gak punya karena bajunya diundi kan. Dibagi-bagi. Baju juga gak punya.
Palungan adalah saksi awal kemiskinan Kristus dan penolakan oleh dunia. Ya. Karena apa? Serigala mempunyai liang, next. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kristus benar datang serendah-rendahnya. Dia datang kepada umat kepunyaannya sendiri, tetapi umat kepunyaannya sendiri itu menolak dia. Dia benar-benar merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tidak ada orang yang lahirnya lebih rendah daripada Kristus dan matinya juga lebih rendah daripada Kristus. Kristus sendiri berkata bahwa serigala punya liangnya, burung punya sarangnya, hewan aja punya rumah. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi tidak mengherankan saat dia lahir dia harus tidurnya di palungan. Ya. Sehingga setelah di cross check semua yang terjadi, gembala-gembala memuliakan Allah. Kita baca 1, 2, 3, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala ini pulang dengan bersuka cita. Mereka mengkonfirmasi apa yang dikerjakan oleh yang dikatakan, diberitakan, yang diberitakan oleh malaikat. Bahwa sesungguhnya benar-benar ada bayi yang tidur dibungkus dengan lampin. Ya. Dan kembali lagi saya tanyakan, apakah satu kota Bethlehem langsung tahu, mengetahui peristiwa besar ini? Tidak. Yang punya penginapan tetap enggak kasih kamar. Ya. Penduduk Bethlehem tetap tertidur lelap. Bahkan Bapak Ibu kalau ingat ketika orang Majus mencari-cari Yesus, dia tanya di manakah Mesias yang dilahirkan itu? Saat mereka datang ke Herodes, Herodes konfirmasi enggak ke ahli-ahli Taurat? Dikonfirmasi kan? Oh iya benar, nanti Mesias itu lahir di Bethlehem. Pertanyaannya orang-orang Tauratnya, ahli Tauratnya datang enggak? Enggak. Mereka udah dengar dari orang Majus ada bintang. Mereka tahu secara informasi bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Tapi mereka pun tidak tergerak hatinya untuk melihat bayi itu. Ya. Jadi kembali lagi tidak mengherankan karena Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan dirinya bagi orang yang tidak beriman. Ya. Para imam mengkonfirmasi, iya betul Herodes, iya benar Mesias itu lahir. Akhirnya Herodes katakan, oh iya kamu jalan ya, kamu pokoknya nanti kalau udah ketemu kasih tahu saya juga mau menyembah. Tapi faktanya dia mau membinasakan anak-anak umur di bawah 2 tahun. Ya. Tidak ada yang tergerak. Walaupun mereka tahu, tapi mata mereka tidak terbuka imannya. Mata iman mereka tidak terbuka. Jadi kembali lagi, dunia tahu siapa Yesus. Tapi enggak semua matanya mau terbuka. Semakin dimain-mainkan tanggal 25 Desember. Jadi katakan kiri kananmu, gak usah tersinggung. Ya, tidak usah tersinggung. Ahli Taurat aja mereka tahu tapi mereka enggak datang. Ya. Karena kembali lagi, Tuhan lahir dengan serendah-rendahnya. Ya. Dia lahir dengan serendah-rendahnya. Dan tidak semua orang bisa matanya terbuka melihat peristiwa yang besar ini. Jadi saat mereka orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak punya mata iman, bagi mereka keputusan Kaisar Agustus itu hanya untuk soal perpajakan. Ya, saat yang lain-lain, oh kalau mereka dengar orang-orang di luar sana, Allah kok jadi manusia, Bapak Ibu nggak usah tersinggung. Bagi mereka memang tidak masuk akal. Karena Allah adalah Allah yang menyembunyikan dirinya bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, ya, mujizat dan karya Allah itu tersembunyi bagi orang-orang dunia. Tetapi oleh kasih karunia dalam firman-Nya kita semua beriman kepada seorang bayi yang lahir. Ya, yang bertumbuh, yang besar, yang memberikan dirinya.
Dan kita memperoleh hak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Mujizat karya Allah itu memang tersembunyi bagi orang-orang pintar versi dunia. Kekristenan adalah misteri bagi orang-orang bagi dunia, orang-orang hebat dunia. Kekristenan dipandang sebagai suatu kebodohan yang mutlak. Jadi sepanjang segala zaman, Natal berusaha disingkirkan maknanya. Dan itu kembali yang saya katakan, bagaimana cara kita merayakan Natal selama ini? Apakah kita mengikuti pola dunia? Bukan perkara apakah kita setuju 25 Desember jadi hari mualaf atau hari dewa matahari atau apapun, hari satanik atau apapun lah itu. Ya, bagaimana cara kita merayakan Natal hari-hari ini? Marilah kita merayakan Natal dengan iman. Ya, beriman kepada seorang bayi yang telah lahir, seorang pribadi yang membatasi dirinya bertumbuh di dalam seorang perawan Maria dan dia lahir, benar-benar dilahirkan. Ya, jadi nggak mengherankan kalau dunia terus menganiaya gereja. Karena bagi mereka gereja itu adalah orang-orang bodoh. Dan kita itu pantas untuk dianiaya. Tuhan sendiri katakan, apabila kamu dianiaya, ingat kamu pun gak lebih hebat daripada gurumu. Dia sendiri pun dianiaya. Ya. Sehingga ada juga ketersembunyian. Berikutnya, poin berikutnya. Ketersembunyian hikmat dalam penyingkapan. Ada salah satu alasan lagi kenapa Kristus harus tidur di palungan. Apa itu? Kristus lahir di Bethlehem, artinya apa? Rumah roti. Dan palungan adalah tempat pakan ternak, Bapak Ibu. Dan faktanya Kristus akan memberi makan dunia dengan tubuhnya sendiri. Inilah yang gak bisa dilihat oleh dunia. Ini yang mereka gak bisa lihat. Nih, coba sebelumnya. Ketersembunyian hikmat dan bagaimana disingkapkan. Ya, salah satunya adalah kenapa mesti di palungan. Bukan hanya alasan bahwa gembala bisa temukan, oh ini sudah bayinya yang dimaksud. Lebih besar daripada itu, bahwa Kristus harus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Tuhan mengatur bagaimana melalui Kaisar Agustus bahwa Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem supaya ini. Karena Kristus akan memberi makan dunia dengan tubuhnya sendiri. Ini juga melalui iman yang bisa melihat ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa Bethlehem? Bukan hanya sekedar itu kota Daud, tetapi ada makna lebih dalam bahwa Bethlehem adalah rumah roti. Rumah roti itu artinya di situ selalu ada makanan. Ya. Di situ selalu ada makanan. Palungan juga adalah tempat makan ternak dan Kristus akan memberi makan dunia dengan tubuhnya sendiri. Saya mau katakan Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita bukan dengan hal-hal yang abstrak Bapak Ibu. Bukan dengan ada proyeksi pikiran yang bagaimana transdensi kita melayang-layang kemana. Tetapi justru Kristus benar-benar lahir dalam sesuatu yang bisa kita lihat. Ya, bagi dunia ini kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi kita yang bisa melihat, kita mengerti kenapa Kristus harus lahir di Bethlehem. Kenapa dia harus lahir, harus dibaringkan di dalam palungan. Karena akan ada ini Bapak Ibu. Kalau gambar pertama itu dia kasih makan 5.000 orang. Kemudian sebelum dia mati dia katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dia menyelamatkan kita kepada sesuatu yang bisa kita lihat. Dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Dan bahkan Tuhan sendiri katakan kan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Itulah kenapa. Dan ini gak bisa dilihat sama orang yang gak punya mata iman. Kenapa ini penting sekali? Ya, saya sudah katakan kita membahas Natal, gak mungkin kita gak membahas Jumat Agung dan Paskah. Ya.
Bahkan kelanjutannya Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya apa? Dia benar-benar ngasih makan kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kembali lagi Tuhan benar-benar memberikan keselamatan kita dengan tubuh dan darahnya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6. Ayat yang selalu dibacakan sebelum kita perjamuan. Supaya Bapak Ibu mengimani ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita hanya bisa melihat dengan iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau dunia di luar sana nggak dengar, jadi wajar aja mereka terus mengolok-olok kita. Jadi tidak usah tersinggung. Justru benar-benar ini adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan Rasul Paulus juga pernah berkata 1, 2, 3, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kelahiran Kristus bagi dunia mereka buta, tapi kita akan terus merayakannya setiap tahun. Sepanjang segala zaman, gereja akan tetap terus merayakan peristiwa yang luar biasa ini. Peristiwa yang bagi dunia adalah suatu kebodohan. Karena memang tersembunyi dan rahasia bagi orang-orang dunia. Karena sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan. Next, teman-teman multimedia nggak bisa lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Inilah kenapa dunia akan terus menolak Kristus. Itulah sepanjang segala zaman akan selalu ada roh antikristus. Sepanjang zaman, sepanjang segala abad selalu ada suatu gerakan antikristus. Ya, dan akan semakin dinyatakan nanti pada akhirnya. Ya. Karena apa? Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi melalui kisah Natal itu kita melihatnya bukan hanya sekedar sejarah, Natal bukan hanya mitos, tetapi melalui Natal kita bisa melihat Allah bekerja melalui belas kasihan-Nya. Kristus memberikan dirinya menjadi kabar baik dan sukacita bagi semua orang. Kembali lagi Natal katakan, aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh dunia. Tapi dunia gak bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang punya mata iman, yang dikaruniakan iman. Kembali lagi, iman adalah buah dari pemberitaan firman dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada Bapak Ibu, bersukacitalah karena sekarang matamu bisa terbuka. Telingamu bisa mendengar karena dunia akan selalu menolak Kristus. Ya. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Jadi kembali lagi, kalau 25 Desember selalu diserang, gereja semakin sulit beribadah. Jadi kembali lagi suatu anugerah kita kalau di tanah Papua masih kita bisa beribadah. Kita nggak tahu 10, 20, 30 tahun lagi, who knows? Kita nggak tahu. Tetapi ada satu hal yang kita tahu, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi orang yang beriman, yang sudah dibukakan matanya, yang sudah dibukakan telinganya, berita tentang salib, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.
Dan ini harus terus kita beritakan bagi keluarga kita, bagi anak-anak cucu kita. Karena ini adalah harta yang paling besar yang bisa dimiliki oleh kita. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, berita bagimu telah lahir juru selamat. Sebelumnya teman-teman multimedia, ya, berita bagimu telah lahir juru selamat yang didengar oleh para gembala, saat ini didengar olehmu juga. Berita yang sama yang didengar oleh gembala, awalnya baru satu malaikat, terus tiba-tiba langsung seisi langit mereka melihat. Ada sejumlah besar bala tentara sorga, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pesan yang sama juga diberitakan kepadamu, bagimu telah lahir juru selamat. Dan engkau dibukakan matamu, dia memandang kita dengan belas kasihan. Dia mengizinkan kita untuk melihat kemuliaannya. Dia mengizinkan kita untuk melihat berita yang bodoh ini. Dia mengizinkan kita melihat dia sebagaimana adanya. Penuh belas kasih, perkasa dan dia hidup. Dan sudah sepatutnya kita tidak malu dengan kebodohan ini. Melainkan tetap menyiarkan berita yang tersembunyi bagi dunia. Supaya semakin banyak mata yang terbuka, semakin banyak telinga yang mendengar. Dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi. Terus diberitakan. Oleh karena itu, gereja Tuhan masih sampai ada di tahun 2025. Karena ada perkara yang besar yang terus dikerjakan Allah. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Justru saya saat melihat berita tentang gereja yang dipersekusi, saya makin tahu berarti semakin betul sudah kekristenan itu sudah yang betul. Ya. Dengan segala upaya dunia untuk menghilangkan, menghapus, mencoret nama Kristus, tidak akan bisa. Mau dibikin Christmas jadi Xmas, itu saya paling sebel jujur. Ya, Xmas atau apapun yang lain ya. Lagu-lagu Natal katanya, habis itu yang kita nyanyikan Santa Tell Me, tak apa di situ Natalnya, ya kan? Atau misalnya lagu All I Want for Christmas Is You, atau apapun itu lagu-lagu cinta. Kita tahu bahwa Natal sesungguhnya tentang Kristus. Dan bagi dunia itu adalah suatu kebodohan. Dan sudah sepatutnya kita tidak akan pernah malu dengan berita tentang kebodohan ini. Kalau kita ditanya, apakah Kristus sungguh-sungguh lahir? Ya, dia sungguh-sungguh lahir. Dia sungguh-sungguh diperlukan tubuh dan darahnya supaya kita semua bisa makan. Ya, sehingga kalau asal usul Christmas sebenarnya itu artinya perjamuan Kristus. Dia memberikan tubuhnya. Dia memberikan darahnya. Itulah pentingnya kenapa Kristus lahir, karena tubuh dan darah betul-betul sesuatu yang penting. Sehingga selama beberapa bulan ini, Dok Empat selalu membahas kata ini. Ya, Christ for you. Ya, kenapa mesti Christ for you? Christ for you ini saya umpamakan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kalau ngomong ke orang lain shalom, gitu ya kan? Shalom artinya apa? Damai sejahtera untukmu. Ya. Apakah itu artinya damai sejahtera itu enggak untuk kita? Enggak, justru kita semakin membagikan Kristus bagi orang lain. Di sini sudut pandangnya gereja. Karena ini saya parafrase dari Tuhan katakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Bagimu, 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 bagimu. Kristus untukmu ini adalah suatu kata berkat. Contohnya, pertanyaan yang bagus, kenapa enggak Christ for us? Karena kita tahu ini bukan berita yang eksklusif hanya untuk internal kita, kalau us doang. Tetapi Christ for you ini kita beritakan bagi dunia, karena ini adalah suatu kebodohan bagi dunia. Tapi tugas gereja untuk terus memberitakan Kristus bagi dunia. Kristus untukmu. Kita mengucapkan berkat, biarlah keselamatan yang dikerjakan Kristus itu disediakan bagimu. Disediakan bagimu. Dan terus disediakan bagimu. Ya.
Dan saat saya ucapkan Kristus untukmu, Bapak Ibu bisa mengucapkan kepada saya juga, Kristus untukmu juga. Ya, kita saling memberitakan Kristus, ya. Dan kita tahu bagi dunia ini adalah suatu kebodohan. Jadi melalui gereja Tuhan, biarlah berita Kristus ini terus disediakan. Kita nggak malu dengan berita kebodohan. Kita tidak malu dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau mereka mengolok-olok, Allah kok mati, Allah kok lahir, kita tahu, gak usah tersinggung. Itu memang adalah pemberitaan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi di saat yang bersamaan, Allah kita bukanlah Allah yang menginginkan seorang pun binasa. Oleh karena itu Tuhan katakan bagi dok 4, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tugas kita, walaupun bagi dunia adalah kebodohan, tapi tetap tugas kita untuk memberitakan itu bagi mereka. Amin. Jadi kembali lagi, tidak usah tersinggung saat kekristenan adalah agama yang paling dimusuhi nomor 1 dalam sepanjang zaman. Tetapi kita justru semakin berbelas kasih, gimana ya caranya supaya mereka ini gak menolak Kristus. Tetapi kita tahu itu kembali hanyalah anugerah. Hanya mata mereka yang terbuka, telinga mereka yang terbuka, yang bisa melihat kemuliaan Kristus. Seperti saya katakan, satu langit berisi malaikat, tetapi Bethlehem tetap tidur. Yang berkunjung malam itu hanyalah para gembala. Orang Majus dari timur, mereka melihat bintang itu, mereka jalan berbulan-bulan, bahkan bertahun. Yesus bukan lagi seorang newborn, sudah mulai besar, sudah mulai 1 tahun kemudian. Tapi tetap yang datang juga hanya orang Majus. Herodes enggak, ahli Taurat juga enggak. Dan saat Kristus makin besar, dia bahkan disalibkan oleh bangsa Yahudi sendiri. Ya, dia datang kepada umat kepunyaannya sendiri, tetapi umatnya menolak dia. Ya, Kristus saja ditolak, apalagi keberadaan gereja Tuhan. Tapi ketahuilah, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena walaupun dia Allah yang tersembunyi, ya, kembali lagi ke slide pertama, tolong teman-teman multimedia. Walaupun dia adalah Allah yang tersembunyi, kita tahu dia Allah yang memperlihatkan dirinya bagi kita. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau sudah melihat kemuliaan Tuhan. Pada malam hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, ajarkan ini kepada anak cucumu. Mari saya undang para pelayan maju ke depan. Ya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Kristus terus diberitakan. Kembali lagi, apapun yang terjadi esok hari, berita apapun yang ada esok hari, entah ada perayaan apa kek, pertemuan apa kek, hari satanik kah, hari mualaf kah, hari dewa matahari kah, kita tahu nama Kristus tidak mungkin bisa dihapus dari sejarah. Biarkanlah dunia dengan segala caranya mereka, karena memang Allah adalah Allah yang tersembunyi. Dia bekerja di balik sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kita tahu, mata kita sudah terbuka, telinga kita sudah mendengar bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Besok hari kita akan kembali lagi, ya. Ini malam Natal, besok kita akan membahas kembali lagi. Jadi Bapak Ibu mari datang besok jam 9 pagi. Kita akan semakin melihat kemuliaan Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa. Allah yang tersembunyi menampakkan dirinya kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita tahu tubuhnya yang sudah